Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning good students. How are you today? Masih semangat kan belajar BDR-nya? Masih semangat dong ya. Semoga nanti kita dapat bertatap muka dan bersekolah kembali seperti sedia kala. Hari ini Miss akan mengajarkan tentang chapter 8 yang temanya itu tentang They Are Made in Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah we will learn to use sentences in the passive voice to describe object. Jadi di sini kita akan belajar tentang passive voice. Di sini ya. Kita akan belajar tentang passive voice to describe objects. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu. Baik, kita mulai pembelajarannya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada teks. Ya, kalian bisa lihat di buku kalian juga di bab 8. Kalau memang kalian pegang buku paket. Di sini ada teks tentang sate. Nah, ini gambar satenya ya, kalau kalian lupa, misalnya sate itu seperti apa. Oke, baik. Sekarang Miss bacakan dulu teksnya dan dengarkan baik-baik ya. Sate or satay is made of chicken, beef, or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. And sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then, on skewers, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Oke, good student. Jadi sekarang kita akan membahas tentang artinya satu persatu. Di sini katanya di kalimat yang pertama yang paling atas, satay or satay is made of chicken. Jadi satay atau sate itu dibuat atau terbuat dari chicken ya. Jadi ketika memang di sininya made itu, kalau ini adalah formnya dari passive voice ya, is made ya, is made. Jadi kalau passive voice itu artinya antara di atau ter, bisa dibuat atau terbuat, of chicken ya. Nanti kita akan bahas tentang form passive voice-nya. Terus di sini ada beef. Beef itu daging sapi. Or lamb. Lamb itu daging kambing. Sate ayam is made of chicken katanya. Kalau sate ayam ini terbuat dari chicken. Chicken itu adalah ayam. Sate kambing is made of lamb. Jadi sate kambing terbuat dari daging kambing. And sate sapi is made of beef ya. Jadi sate sapi terbuat dari daging sapi. Small pieces of meat are marinated. Jadi potongan-potongan kecil dari dagingnya ini biasanya diasinkan ya, atau dibumbui mungkin ya, in spicy soy sauce ya. Diasinkan in spicy soy sauce. Jadi di bumbu soy itu apa ya? Baik. In spicy soy sauce. Soy sauce itu adalah spicy di bumbu kecap yang dipedaskan gitu, yang pedas. Okay. Some pieces of well marinated. Jadi beberapa potong dari daging yang sudah diasinkan dengan baik
ya, di sini nih well marinated meat ya. Are keyword itu adalah ditusuk-tusuk atau disindik ya. Then on skewers ya, jadi pada saat disindik sate, setelah disindik ini sate is grilled ya. Jadi sate ini dipanggang over very hot charcoal. Jadi charcoal itu yang buat manggang sate namanya apa? Bara ya. Jadi di bara yang sangat panas, dipanggangnya pakai bara yang sangat panas. It is served ya. Jadi it-nya ini refernya atau mengarahnya ini ke satenya. It itu kan kata ganti benda atau hewan. Nah, di sini bendanya itu sate. Jadi it ini artinya it is served, berarti artinya sate. Satenya disajikan ya, serve itu disajikan with peanut sauce. Peanut sauce itu adalah bumbu kacang, dengan bumbu kacang, or soy sauce atau dengan kecap. Nah, kira-kira begitu ya artinya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang passive voice-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa cirinya dari passive voice itu adalah to be plus verb 3. Nah, dalam bab ini kita hanya akan membahas passive voice tentang simple present. Jadi to be-nya itu hanya is, am, dan are ya. To be-nya itu hanya is, am, dan are ya. Jadi ciri passive voice itu adalah to be atau is, am, are plus verb 3 atau past participle ya. Past participle. Kalau kata kerja dari bahasa Inggris itu kan ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, untuk passive voice ini kita pakainya verb 3 atau biasa disebut dengan past participle. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk to be, penggunaan to be ini itu adalah tergantung dari subjeknya. Tergantung dari subjeknya. Kita lihat subjeknya. Subjeknya itu ada bermacam-macam ya. Ada yang singular, ada yang plural. Nah, kalau singular itu dia pakainya is. Singular itu adalah yang jumlahnya hanya satu. Itu dia menggunakan is. Kalau yang plural atau jumlahnya lebih dari satu, itu menggunakan are. Oke. Kalau yang jumlahnya satu menggunakan is. Kalau yang jumlahnya lebih dari satu menggunakan are. Bagaimana dengan am? Am ini digunakan untuk I saja. Jadi am ini pasangannya I saja, tidak boleh selingkuh dengan yang lain. Pokoknya kalau awalnya I, berarti to be-nya harus pakai am. Oke. Sekarang kita lihat masalah to be-nya dulu, kita bahas tipis-tipis ya. To be itu ada segini ya, ada 7. Jadi they, we, you, he, she, it, dan I. Oke. They, we, you, he, she, it, dan I. Ini adalah pronoun atau kata ganti benda yang biasanya dijadikan sebagai subjek kalimat. They itu artinya mereka. We itu artinya kami, dan you itu artinya kamu. Ya, ini semua itu dianggap jamak atau lebih dari satu, dianggapnya banyak. Maka ketika kalian menemukan they, we, dan you di kalimat, itu kalian harus menggunakan are untuk to be-nya. Sementara he, she, dan it ya. He, she, dan it. He itu artinya dia laki-laki, she itu artinya dia perempuan, dan it itu untuk kata ganti hewan atau benda ya. Contohnya seperti ini. It is. Nah, ini kan
subjeknya kan it di sebelah sini ya. Maka to be-nya itu tidak bisa are, harus is. Makanya di sini tulisannya it is searched, karena it harus pakai is ya. It itu harus pakai is. It itu adalah kata ganti untuk benda dan hewan. Selanjutnya, untuk I sendiri itu biasanya selalu menggunakan am. Kalau I udah pada tahu dong ya artinya. Nah, oke, kita bahas lebih dalam lagi di sini. Kita akan bahas dari contoh-contoh kalimat di sini. Passive voice. Passive voice itu diartikan di atau ter. Jadi, untuk kata kerja yang berbentuk passive voice itu biasanya diartikannya di atau ter ya. Bisa dibuat atau terbuat, disajikan atau tersajikan ya. Atau misalnya diasinkan ya, seperti itu. Nah, ini adalah form dari passive voice-nya. Kita lihat ada subject ya. Subject ada to be. To be-nya itu tadi is and then are. Lalu ada verb 3 atau past participle. Nah, kita lihat contohnya, kita ambil dari sini saja biar tidak bingung. Di sini ada kalimat sate ayam is made of chicken. Nah, di sini sate ayam. Nah, sate ayam is made of chicken. Nah, karena di sini sate ayamnya itu singular ya. Jadi to be-nya itu menggunakan is ya. Karena di sini sate ayamnya tidak menggambarkan sate ayam yang banyak, ya kan? Maka dia menggunakan to be yang is karena singular. Sate ayam is made of chicken. Is itu to be-nya, sate ayam itu subjeknya. Made itu adalah verb 3 dari kata make ya. Ini kata dasarnya itu kalau misalnya kalian cari di kamus, made itu tidak ada. Kalau yang ada di kamus itu adalah kata dasar. Kata dasarnya made ini adalah make ya, membuat, M-A-K-E, make. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada small pieces of meat. Small pieces of meat are marinated. Nah, kenapa di sini menggunakan are? Small pieces of meat are marinated. Ya, are marinated. Karena di sini ada pluralnya. Di sini ada yang jamaknya. Small pieces. Di sini pieces-nya itu jamak ya, karena ada imbuhan s di belakangnya. Biasanya kalau misalnya kata benda atau subjek yang awalnya itu benda itu diakhiri dengan huruf s, itu biasanya menggambarkan bahwa jumlahnya itu banyak, lebih dari satu. Makanya di sini dia menggunakan are ya. Are marinated. Ini kata dasarnya dari marinate ya. Marinate without d. Nah, ini kalau misalnya jadi bentuk ketiganya ini marinated. Terus di sini juga ada are keyword ya, ada is served ya. Are keyword itu bisa kalian lihat kenapa ini are keyword, karena di sini juga sudah jamak, jadi di sininya are keyword ya. Ini juga pakai are gitu. Terus ada is served ya, karena ininya it itu tunggal, jadi pakainya is to be-nya, jadi it is served. Oke, sekarang kita membahas tentang lemper. Oke, di sini kita bisa lihat ini lempernya. Kalau misalnya gambar di sini kurang jelas ya, ini lemper. Oke, baik. Sekarang misalkan bacakan dulu, silakan dengarkan baik-baik. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice.
It is filled with chicken or beef filling. Each piece is wrapped in a banana leaf, and the wrapping is secured on both ends with toothpicks or lidi. Lemper in the banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grill. If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Baik, sekarang kita lihat artinya dulu. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice. Jadi lemper ini dibuat dari gumpalan, handful lump itu gumpalan glutinous rice. Memang artikelnya dari sini, dari belakang. Glutinous rice itu adalah ketan, beras ketan. Glutinous rice dari beras ketan yang dikukus, ya, steamed itu dikukus. It is filled with chicken or beef filling. Jadi it-nya itu refernya atau mengarahnya itu ke lemper. Jadi lemper itu diisi dengan isian ayam atau daging sapi gitu ya. Terus each piece is wrapped, ya. Jadi tiap potongannya itu dibungkus in a banana leaf. Jadi dibungkus di dalam daun pisang, ya, banana leaf. And the wrapping is secured on both ends. Nah, di sini jadi bungkusannya itu dikencangkan, mungkin ya ini, atau diamankan. Maksudnya itu dipeniti in both ends, di ujung dan ujungnya, di ujung satunya dan ujung satunya with toothpicks, ya, toothpicks or lidi, ya. Di sini dengan lidi, bahasa Inggrisnya itu toothpick, ya. Jadi dia dipeniti, ya, dengan toothpick. Lalu lemper in the banana leaf, ya, is steamed. Jadi lemper yang sudah dibungkus dengan banana leaf, dengan daun pisang, itu dikukus atau cooked atau dimasak over a very hot barbecue, ya, atau dimasak dengan menggunakan hot barbecue or grill. Jadi dengan menggunakan panggangan. Jadi selain di steam, dia juga bisa dipanggang. If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, ya. Jadi kalau si adonan lempernya, atau kalau misalnya beras ketannya itu sudah masak atau sudah matang sebelum lempernya diisi atau dibungkus, ya. Jadi kalau misalnya sudah matang nih adonannya, it can be served straight away, ya. Bisa disajikan langsung with the banana leaf still green and fresh, dengan daun pisang yang masih hijau dan juga fresh, begitu. Oke, baik. Sekarang kita bahas satu-satu lagi mengenai kalimat passive voice di dalam teks ini, ya. Pertama kita masih, ya, pokoknya cirinya dari passive voice itu ada subject, to be, dan verb 3. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini ada yang berbeda, karena di sini kita menemukan modal, ya. Jadi ada modal sebelum be, ya, dan itu juga bisa dikategorikan sebagai passive voice. Yang mana kalimatnya? Yang ini, ya. It can be served, ya.
Jadi can di sini itu dia itu model ya. Terus ada be. Jadi passive voice selain dengan bisa dibuat dengan subject to be plus verb 3, itu bisa juga dibuat dengan subject plus modal plus be plus verb 3 ya. Ini kita bisa kasih contohnya, lemper is served atau lemper can be served ya. Oke, kita bahas lagi tentang modal. Kalau misalnya kalian baru mendengar tentang modal, ini akan saya kasih tahu di sini apa saja modal itu ya. Modal itu ini masih ada sih beberapa yang mungkin belum tertulis di sini, tapi ini yang paling sering digunakan. Pertama, modal itu ada can atau could ya, yang artinya bisa, can atau could ya. Terus ada may sama might ya, ada will sama would, ada shall, ada have to, dan ada has to ya. Ini adalah modal atau modal ya. Kalian bisa menghafalkannya nanti ya, silahkan dicatat kalau misalnya kalian baru tahu tentang modal. Nah, jadi ketika kalian menemukan modal ini di kalimat passive voice, maka kalian kesananya itu harus menggunakan be ya. Setelah itu baru verb 3. Oke, kita lihat contohnya biar lebih jelas lagi di sini. Ini adalah contoh kalimat passive voice yang menggunakan modal dan kalimat passive voice yang tidak menggunakan modal. Yang pertama adalah lemper is wrapped with banana leaf ya. Lemper dibungkus dengan daun pisang ya. Lemper is wrapped with banana leaf. Nah, kita lihat yang menggunakan modal. Lemper will be wrapped ya with banana leaf. Jadi lemper ini akan disajikan, akan dibungkus dengan daun pisang ya. Jadi di sini ada kata akannya, akan dibungkus dengan daun pisang. Nah, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut lagi ke teks yang selanjutnya. Teks yang selanjutnya yaitu tentang pempek. Sekarang dengarkan Miss untuk membacakan teksnya terlebih dahulu. Pempek is a very popular food from South Sumatra. It is made of fish and tapioca starch. Fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. In different shapes and sizes, the dough is boiled until it floats. The cooked pempek is then deep fried. Pempek is served with very thin sauce called chuko. Chuko is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. Oke. Kita lihat dari yang pertama ya. Ini pempek is very popular food from South Sumatra. Jadi pempek ini adalah makanan yang sangat populer di Sumatera Selatan. Jadi asalnya pempek ini dari Sumatera Selatan. It is made of fish and tapioca starch ya. Jadi pempek ini dibuatnya dari ikan dan juga tepung tapioka. Nah, di sini fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. Ya, jadi di sini ikan, tepung tapioka, dan juga air dicampur untuk membuat thick. Thick itu kental ya. Dough itu adonan. Jadi untuk membuat adonan yang kental. Nah, and then in different shapes and sizes ya. Jadi dalam bentuk dan ukuran yang berbeda, the dough is boiled until it floats. Jadi adonannya ini
boiled. Boiled itu direbus ya, until it floats. Jadi sampai dia itu mengapung ya. The cooked pempek is then deep fried. Ya, jadi empek-empek yang sudah matang kemudian digoreng ya. Terus pempek is served with very thin sauce called cuko. Jadi empek-empek ini is served, disajikan ya dengan very thin sauce atau dengan saus yang sangat kental yang dinamakan cuko. Nah, cuko is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. Jadi cuko itu dibuat dari air, palm sugar itu gula aren, chili ya itu adalah cabai, garlic bawang putih, tamarind asam jawa, and salt atau salt itu adalah garam dan garam ya. Oke, baik. Nah, di sini yang di highlight atau yang patut kita perhatikan adalah penggunaan kata is dan are. Kalau misalnya tadi kalian masih bingung tentang is dan are, di sini kita bisa lihat dari kalimatnya ya. Saya akan ambil contoh. Pempek is made of fish and tapioca starch ya. Jadi empek-empek ini dibuat ya kan. Nah, ini kenapa pakai is? Karena dia subjeknya tunggal yaitu pempek ya. Di sini subjeknya pempek ya, tunggal atau singular atau jumlahnya hanya satu ya, tidak banyak. Jadi maka dia menggunakan is ya. Lalu untuk penggunaan to be-nya yang are itu kalian bisa lihat di sini yang sangat-sangat jelas. Contohnya adalah ini ya. Kalimat fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. Ya, di sini kalian bisa lihat ada berapa subjeknya? 1, 2, 3 ya. Ada ikan, ada tepung tapioka, dan ada air. Nah, jadi ada 3, lebih dari 1. Makanya dia tubuhnya ini menggunakan are ya, karena lebih dari 1. Oke, cukup jelas ya. Baik, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bacakan teks tentang kerupuk udang. Nah, ini adalah kerupuk udang gambarnya ya. Oke, baik. Sekarang Miss akan bacakan dulu. Kerupuk are very crunchy crackers. Different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. It is made of tapioca starch. It is flavored with fish, shrimp, or garlic. Kerupuk is shaped in thin pieces. The pieces of kerupuk are dried under the sun until it is completely dry and hard. Very dry kerupuk is deep fried in hot cooking oil. Some kinds of kerupuk are fried in very hot sun. Nah, sekarang kita akan perhatikan artinya satu per satu. Kita akan pahami bareng-bareng ya artinya. Kerupuk are very crunchy crackers. Nah, di sini kerupuk itu apa sih katanya? Nah, kerupuk itu adalah very crunchy crackers. Nah, kerupuk itu kan bahasa Inggrisnya crackers. Jadi crunchy itu renyah ya. Jadi kerupuk itu adalah crackers yang sangat-sangat renyah. Different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. Katanya bermacam-macam kerupuk
itu sangat mudah ditemukan dimanapun di Indonesia. Jadi kalau kita mencari kerupuk itu sangat mudah di Indonesia. It is made of tapioca starch. Nah, it-nya itu kemana? Ke kerupuk ya. Jadi kerupuknya ini dibuat dari tepung tapioka. It is flavored with fish. Nah, katanya kerupuknya ini dibumbui dengan ikan ya, shrimp itu udang, or garlic ya, garlic itu bawang putih. Kerupuk is shaped in thin pieces. Katanya kerupuk ini is shaped, dibentuk ya, dibentuk dalam potongan-potongan yang sangat tipis. Nah, terus the pieces of kerupuk are dried under the sun ya. Jadi potongan-potongan kerupuk ini dijemur atau dikeringkan ya di bawah sinar matahari, di bawah matahari, until it is completely dry and hard ya, sampai kerupuknya ini benar-benar kering dan keras ya. Terus very dry kerupuk, katanya ya, kerupuk yang sangat kering is deep fried ya. Jadi digoreng di in hot cooking oil. Jadi di minyak yang sudah panas ya. Jadi kerupuknya itu digoreng di minyak yang sudah panas. Some kinds of kerupuk, beberapa jenis dari kerupuk are fried in very hot sun. Katanya beberapa jenis dari kerupuk juga itu digoreng dalam sun itu pasir yang sangat panas. Nah, itu dia teks-teks yang sudah kita bahas mengenai passive voice ya. Jadi silakan kalian pahami teksnya. Jika kalian perhatikan tadi, Miss juga sudah jelaskan artinya. Nah, sekarang tinggal kalian kerjakan tugasnya. Jadi tugasnya adalah setelah belajar tentang makanan tradisional, silakan kelompokkan 8 fakta tentang sate ya. Jadi ciri-cirinya sate tadi nih, 8 fakta tentang sate itu apa aja? 6 fakta tentang lemper, 7 fakta tentang pempek, dan 8 fakta tentang kerupuk. Nah, di sini akan Miss kasih tahu juga contohnya. Di sini contohnya 8 facts about satay. Ya, jadi 8 fakta tentang sate yang tadi itu sudah dijelaskan oleh Udin katanya di teks tadi ya. Yang pertama, satay is made of chicken, beef, or lamb ya. Jadi sate ini dibuat dari ayam, daging ayam, daging sapi, dan daging kambing katanya gitu. Terus sate ayam is made of chicken. Sate ayam dibuat dari daging ayam. Sate kambing is made of lamb. Sate kambing dibuat dari daging kambing gitu ya. Nah, dan selanjutnya itu nanti kalian tinggal state saja ya dari teks-teks tadi. Silahkan kalian buka buku kalian. Nah, selanjutnya kalian silahkan kerjakan tugasnya di Google Form yang akan di-share linknya setelah kalian memperhatikan video ini ya. Jadi setelah kalian memperhatikan video ini, jangan lupa kerjakan tugasnya di Google Form. Jadi Miss bisa tahu siapa saja yang sudah mengikuti. Tenang saja, soalnya tidak akan sulit, pasti gampang kalau kalian memperhatikan dari awal. Thank you so much, have a good day and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.